Dari 10 anak ini semuanya dulunya penginjil, Pak? Penginjil. Semuanya? Semuanya. Buat orang tuanya ya, udah kayak saya masih Kristen. Ketika saya masih jadi anggota gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, yang di Jakarta ya, yang di Jembatan 5. Saya waktu itu masih SMA, didatengin juga sama Saksi Yehova. 3 bulan belajar. Saya riset, ada beberapa hal-hal yang kayaknya nggak masuk di hati saya nih, nggak masuk akal. Penulis kitab Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya baca di kitabnya Saksi Yehova. Di situ dijelaskan bahwa kemungkinan Yohanes itu adalah murid Yesus. Nah, itu yang saya ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan, channel yang katanya bikin Kristen bling satan. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam. Salaman dulu dong. Di depan saya sekarang ada Bang Yos ya. Nama lengkapnya siapa Bang Yos? Boleh tahu? Joseph Josia Said. Joseph Josia Said. Ya. Ada Saidnya? Itu marga. Ini menarik nih, Said nih. Said tapi mualaf katanya. Said kok mualaf sih? Nah, kita akan korek ya Bang Yos. Ini ceritanya gimana gitu ya. Kok bisa gitu bisa ya. begitu ya? Bang Yos ini kan mualaf. Mualaf. Belum lama ya? 5 tahun. 5 tahun ini. Bersahadat di Masjid Musola Al-Ikhlas. Musola Al-Ikhlas. Ya. Melalui apa? Yayasan apa itu? Dompet Duafa ya? Dompet Duafa. Ya, Masya Allah. Tahun 2020. Bulannya? Bulan Juni. Juni ya, Masya Allah. Berarti 5 tahun. Nah, kalau 5 tahun jangan mualaf lagi lah. Bukan mualaf, saya udah muslim. Yolah, mantan kafir gitu ya? Ayo, mantan kafir. Mantan kafir. Nah, boleh cerita dulu nggak Bang Yos ini latar belakangnya, orang tuanya gimana, dari mana, asli mana gitu? Orang tua saya itu Kristen. Orang tua, dua-duanya ya? Dua-duanya Kristen. Kristen apa itu Bang? Kristen saksi-saksi Yehova. Papa mamanya memang dua-duanya saksi Yehova? Iya. Oke, terus? Dulunya sih Protestan. Oh, berarti mereka pindah dari Protestan ke saksi Yehova. Ya. Terus? Ya. Kalau bapak saya asal muasalnya kecilnya ya dia Islam. Oh, papanya dari Islam. Kemudian masuk Kristen. Nikah sama ibu saya masuk Kristen. Masuk Kristen. Terus setelah itu dua-duanya masuk saksi Yehova. Masuk saksi Yehova. Dengan agama yang mirip-mirip. Ya. Mirip-mirip. Oke. Asalnya dari mana orang tua, Bang? Kalau bapak saya dari Banda Neira. Nah, kalau ibu saya Ambon Makassar. Ambon Makassar, berarti orang timur nih ya? Iya, orang Indonesia Timur semua. Indonesia Timur. Terus, jadi Bang Yos lahirnya di? Saya di Lampung. Orang Indonesia Timur tapi lahirnya di Indonesia Barat? Di Lampung, besarnya di Priok. Oh, lahir Lampung, besarnya Priok? Ya, jadi lahir di Bandar Lampung, numpang lahir aja. Numpang lahir. Besar di Priok. Ketika orang tua lagi di Lampung berarti? Ketika orang tua lagi tugas di sana, dari lembaga agama dulu, untuk buka gereja? Penginjilan. Oh, penginjilan. Nah, ke sana. Oh, jadi orang tuanya Bang Yos ini penginjil? Penginjil. Penginjil saksi Yehova? Iya. Sedang tugas di Lampung? Tugas Lampung. Lahirlah saya. Bang Yos. Berapa saudara Bang Yos? 10. Meninggal 2. Oh alah. Meninggal 3 sekarang. Sekarang meninggal 3. 10 ya? Tanggung ya? Meninggal 2 ya. Sekarang meninggal 2. Enggak, waktu masih komplitnya 10. 10. Kurang 2 ya? Kalau 2 lah. Kurang 1 ya? Baru meninggal 1, berarti 3. Oke, enggak, waktu 10 masih hidup semua kurang 1 ya berarti ya? Kurang 1. Satu lagi ke-11an tuh ya? Oh, udah meninggal 2. Abang atau berapa perempuan, berapa laki Bang? Perempuannya ada 3. Perempuan 3. Yang paling besar? Paling besar laki-laki. Laki-laki. Almarhum kemarin.
Oh, belum lama berarti. Almarhum, Iya, Muslim. mualaf juga. Oh, mualaf. Iya. Masya Allah. Jadi abangnya Bang Yos ada, jadi artinya saudaranya Bang Yos semua dari 10 ini, ada berapa orang yang masuk Islam? Yang dari 10 ini, yang masuk Islam itu ada 6. 6. Udah lebih dari separuh berarti. Iya. Masya Allah. Orang tua masih ada? Masih. Di mana sekarang? Di Priok? Di Bekasi. Oh, di Bekasi. Masih saksi Yehova? Masih bertahan. Masih bertahan, dua-duanya? Dua-duanya masih bertahan. Terus ketika mereka mengetahui 6 anaknya dari 10 masuk Islam gimana? Ya nggak terima lah. Oh, nggak terima. Diusir-usirin berarti? Diusir-usirin. Tapi yang lebih sadis saya. Kenapa? Diapain? Bukan hanya diusir tapi dikutuk. Oh, dikutuk. Iya. Jadi apa? Dikutuk jadi apa? Ketika itu saya sahadat itu hari Kamis. Di hari Selasa saya pulang ke rumah. Itu sudah diusir. Jadi barang-barang saya sudah di depan teras semua. Oke. Jadi bantu berarti dong? Hah? Udah dibantu berarti? Iya, dibantu. Dibantu udah ditaruh depan ya? Depan. Jadi nggak usah Ayo, ngambil-ngambil lagi ya? Silakan pergi. Setelah barang Terus? terakhir baru dia kutuk saya bahwasannya saya nggak bakalan hidup senang, ekonomi akan hancur dan lain sebagainya bla bla. Tapi dalam hati saya sih karena yang mengutukkan manusia, nggak punya hak untuk mengutuk. Iya. Kalau Allah ya. Iya. Oh, saya pikir dikutuk jadi kodok gitu Pak. Itu. Enggak ya? Enggak. Oh, Jadi saya biasa aja. Usia berapa Bang Yos ketika masuk Islam? Ketika 27. Ketika masuk Sekarang 35 berarti ya? itu umur Atau umur 22 berarti ya? 50. 50, Masya Allah. Tadi ngakunya 27 salahnya. Kalau 27 berarti saat itu umur 22 berarti. Masya Allah. Nah yang meninggal satu tadi abangnya ya? Abang saya. Berarti sekarang masih ada berapa? 5 bersaudara yang Muslim. Ya, Dari 10. dari 10. Yang 4 masih saksi Yehova juga atau beda juga? Kan yang 2 sudah meninggal. Jadi 3 sudah meninggal. Oh, 3 sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Ya, Sekarang berarti sisa 7. sisa 7. Dari 7 Yang yang Muslim berapa? Muslim 5. Oh, 5. Berarti sisa 2 Sisa yang belum 2. Muslim. Yang 1 abang saya itu masih tetap. Saksi Yehova juga? Iya, masih. Penginjil juga? Penginjil juga. Dia jadi penetua juga. Di daerah mana? Bekasi juga? Bekasi juga. Oke. Nah, yang satu lagi anggota. Oh, anggota. Gerejanya apa? Dunia Baru apa? Sidang Jemaat Kristen. Sidang? Sewa. Oh gitu, memang namanya Kan saksi Yehova? Mereka itu per wilayah. Per wilayah. Setiap wilayah punya namanya. Nah, kalau di saksi Yehova itu, Bang Yos, itu dulu ada kayak semacam STT-nya nggak? Setiap minggu itu sekolah, namanya Sekolah Teokratis. Sekolah Teokratis. STM namanya. Oh, STM. Sekolah Teokratis Malam. Teokratis Malam. Itu di sana belajar mengupas tentang Alkitab. Apa? Terus Mengupas apa? mengaji tentang Alkitab. Lalu di sana diajarkan bagaimana cara menginjil. Oke. Cara kita menyampaikan materi ini kepada orang seperti itu. Diajarin Dan juga. cara juga bagaimana menarik orang Oke. supaya mereka tertarik. Berarti dulu Bang Yos ini pernah ketok-ketok pintu rumah orang? Iya, ketok-ketok Muslim, Kristen. Nah, Apa aja pokoknya? apa aja. Tapi kalau itu yang diketok Muslim dan Muslim itu masuk, akhirnya masuk, itu lebih apa? Lebih bangga gitu. Lebih bangga. Atau bernilai gitu ya. Ya, bernilai. Kalau Kristen kan udah biasa. Tapi kalau Muslim kan luar biasa kan. Luar gitu. biasa. Jadi itu luar biasa. Karena memang di situ kan, di sana juga kan diajarkan tentang mendapatkan pahala. Pahala surga. Ya, berapa Muslim yang Pak Bang Yos pernah masukkan ke dalam saksi Yehova? Saya pernah ada satu. Satu Muslim. Walaupun konsepnya
apa namanya, mengkristenkan orang juga. Iya. Satu Muslim yang masuk saksi Yehova. Kalau yang di luar Muslim? Ya Kristen semua dimasukin. Kristen. Berapa banyak Pak? Ya nggak kehitung. Nggak kehitung ya? Banyak ya Pak? Banyak. Berapa tahun jadi Pak Bang Yos ini menginjili? Kalau di Saksi Jehova itu kan memang dari kecil sudah diajarkan jadi penginjil. Dan sudah gitu jalan ikut. Seperti itu. Nah, kalau untuk fokusnya mendapatkan hak istimewa untuk menceramah, itu di tahun 2000-an. Maksudnya ceramah menjadi dapat hak istimewa. Karena kan ada tingkatan-tingkatannya di sana. Kayak level pendeta gitu berarti? Iya. Oke. Tingkatan-tingkatan. Tapi sebelum jadi pendeta harus door to door? Iya, semua harus door to door. Nah, marketing kehidupan. Oke. Saya juga punya teman, seorang ibu, dia juga mantan saksi Yehova, cukup lama, bahkan sempat keluar negeri. Dia bilang dulu ketika dia menginjili orang-orang, itu nggak ada biaya operasional dari gereja atau apa gitu, katanya benar kan Pak? Ya memang nggak ada. Memang nggak ada? Memang disuruh mandiri semua. Jadi semua bayar sendiri? Bayar sendiri. Jadi hanya mencari pahala gitu ya? Mencari pahala. Oh ide. Ya. Saya juga dulu pernah belajar 3 bulan Pak. Ketika saya masih Kristen. Ketika saya masih jadi anggota gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Yang di Jakarta ya. Yang di Jembatan 5. Saya waktu itu masih SMA. Didatengin juga sama Saksi Yehova. 3 bulan belajar. Enak. Tapi masih SMA sih. Jadi ya nggak terlalu bagaimana lah ya. Jadi benar Pak ya. Jadi kalau memang setiap penginjil Saksi Yehova itu memang tidak diberi biaya, mereka biaya semua sendiri ya? Biaya semua sendiri. Nggak ada biaya. Waktu itu Bang Yos berarti dari mulai door to door itu di daerah Bekasi aja atau sampai kemana? Ketika saya di Priok ya, saya di daerah Priok. Ketika saya di Bekasi, ya saya di Bekasi. Jadi itu selalu 2 orang Pak ya? Iya 2 orang. Oke. Kenapa nggak 7 orang, 8 orang gitu Pak? Karena mereka ikutnya kan tiru Paulus. Oke, 22. Jadi kalau 7 orang atau 10 orang sampai satu komplek mencar 22 tuh Pak ya? Pecah. Oke, kamu blok ini, saya blok ini gitu ya? Iya. Dan saya dulu kan juga kan bagian untuk mappingin. Oh gitu. Ya, karena ketika di Saksi Yehova itu mau datangin satu daerah itu harus di mapping dulu. Jadi di mapping di mana ini ada mayoritas yang keras, banyak mayoritas itu dihindari. Atau mayoritas yang agak gampang dimasukin, ya udah itu di. Oh gitu. Jadi ada ininya. Izin ke PRT nggak Pak? Enggak izin. Ya? Enggak izin. Jadi dulu, kalau dulu saya ketika saya pernah diarak juga. Oh pernah diarak? Satu kampung, diarak sama security dan lain sebagainya. Pernah? Pernah. Oke, tapi pantang mundur gitu ya? Pantang mundur, karena kan doktrinnya adalah pahala tadi. Wih, pahala, asik. Tapi belum pernah diarak sambil ditelanjangin Pak ya? Enggak. Oh belum pernah ya? Enggak. Ada sih beberapa teman-teman di luar daerah lah. Ada yang begitu. Nah, teman-teman Saksi Yehova itu Pak, ketika mereka door to door menawarkan agama mereka, itu mereka tahu nggak sih ada melanggar peraturan pemerintah? Iya tahu sih melanggar. Tahu ya? Melanggar. Ya, cuman karena sanksinya nggak jelas. Ada sanksinya dari pemerintah juga ya jalan aja terus. Okay. Tapi paling resiko terberatnya paling cuma diarak gitu Pak ya? Di penjara ada. Sampai ada di penjara? Ada. Berapa lama Pak? Ya ada yang di penjara sampai tahun. Bertahunan? Iya. Gara-gara masalah itu? Iya. Ada yang bulanan, ada yang masuk dikeluarin lagi cuma 24 jam tergantung ketika di kantor polisi berargumennya gimana. Seperti itu. Yang sampai di penjara sampai tahunan itu berarti disidang Pak? Iya disidang. Iya berarti dia divonis pengadilan berarti? Iya. Oh berarti ada ya? Ada. Saya pikir nggak ada loh. Ada. Ada ya? Ada. Yang di penjara, dipukulin, disiksa,
Ah, ada yang disiksa? Ya iyalah, Oke. karena kan Di daerah mana Bapak tahu yang di penjara tahunan biasanya itu? itu kebanyakan di daerah Indonesia Timur, NTT, Oh, teman-teman saya. Iya, oh gitu. iya. Karena kan di sana kan banyak Katolik Loh, yang berarti yang ngasih vonis hakimnya Katolik mungkin? mungkin, mungkin, Ah, gitu ya. mungkin, mungkin. Kalau di kota besar malah nggak pernah kedengeran saya. Enggak, kota besar enggak di daerah Oke. kebanyakan. Kalau kota besar ya paling masuk kantor polisi keluar lagi Oh, iya. 24 jam. Iya, iya, iya. Ditanya. Oke. Nah, sekarang itu kita tadi udah mendengar sendiri ya latar belakangnya. Orang tua berarti sekarang juga masih dua-duanya masih saksi Yehova Masih. dan masih penginjil juga. Orang tua saya sudah enggak. Oh, sudah meninggal enggak. karena sakit kan. Oke. Tua udah 80-an. Oh, dua saudaranya Bang Yos masih penginjil juga. Satu. Oh, satu, yang satu bukan. Yang satu belum itulah. Ini dari 10 anak ini semuanya dulunya penginjil, Pak. Penginjil. Semuanya. Semuanya Hebat orang tuanya ya berarti. penginjil. Hebat ya, berarti memang Ya anak penginjil itu yang berhasil pergi. berhasil pergi. Oke, Bang Yos masuk Islam 2020 ya. Ya. Berapa lama Bang Yos ini mengenal Islam, mempelajari Islam sampai hari bersyahadat? Saya itu dari 2015 Oh, sebenarnya sudah mau masuk mau masuk Islam. heeh. Udah 5 tahun berarti Pak? Sebelum bersyahadat? Iya, Oke. sudah 5 tahun. Gara-gara? Gara-garanya, jadi begini kok. Saya itu tadi, saya ketika saya berceramah, di sana kan ya sama harus riset. Berceramah di gereja maksudnya? Iya di Oke, Sasiwa. ya. Saya riset. Ketika saya riset, ada beberapa hal-hal yang kayaknya nggak masuk di hati saya nih, nggak masuk akal. Riset Bible maksudnya? Iya, riset Bible. Riset Bible Terus? saya. Terus? Riset Bible. Pertama, tentang hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat yang ada di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru itu sudah nggak ada. Dibatalkan. Dibatalkan. Oleh Paulus. Oleh Paulus. Bukan oleh Yesus. Ya. Bukan Paulus yang ngomong Ya. ternyata. Paulus yang memfitnah Yesus batalin Taurat. Iya, membatalkan Taurat. Terus? Tentang 144.000 itu juga. Oke. Kenapa di Perjanjian Lama jumlahnya sekian, kenapa di sini jumlahnya sekian? Lalu kenapa hanya orang pilihan saja? Dan orang pilihannya orang tertentu lagi, seperti itu. Lalu setelah itu saya yang lebih kagetnya lagi ketika saya selidiki, ternyata penulis kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya baca di kitabnya Saksi Yehova kan ada namanya bukan kitab ya, buku namanya JVIN. Itu tebal segini. Itu harus dipelajari untuk mereka yang ceramah. Di situ dijelaskan bahwa kemungkinan Yohanes itu adalah murid Yesus. Nah itu yang saya ragu. Oke, terus? Kalau Yohanes itu adalah kemungkinan murid Yesus, lah berarti yang 3 juga kemungkinan dong. Kalau kita baca cerita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada nggak Pak murid yang bernama Markus? Nggak ada. Ada nggak murid yang bernama Lukas? Nggak ada. Nggak ada. Ya makanya itulah yang menjadi saya jadi ragu. Loh, berarti ini kitab apa yang saya baca? Empat-empatnya anonim Pak. Anonim. Iya. Nah terus kalau itu kemungkinan, nah berarti Yohanes ngapain di Pulau Patmos? Mimpi. Yohanes yang mana nih di Pulau Patmos? Apakah Yohanes anak Zebedeus atau Yohanes the Elder? Nah, itu. Jadi bukan Yohanes dari Zebedeus. Anak Zebedeus bukan. Ternyata. Nah berarti bukan murid Yesus dia. Yohanes the Elder. Iya, bukan murid Yesus. Lah, berarti benar kalau kitab ini simpang siur semuanya. Ceritanya. Tentang Taurat simpang siur. Tentang
di Yesus membatalkan. Tapi di ayat lain di Matius dibilangnya nggak boleh, hukum Taurat harus diceritakan, harus diajarkan. Lah kenapa sih dibatalkan? Jadi kan kontras. Kontradiksi kok. Iya, iya. Saya di situ mulai, ini nggak benar. Tapi udah jadi pendeta tuh Pak ya? Udah. Sudah. Pendetanya asar berarti kalau gitu. Sudah. Jadi saya tuh kadang-kadang khotbah tuh ngambang. Benar apa enggak saya ngasih tahu nih, ya kan? Cuman karena tuntutan, ya saya jalankan saja. Jadi waktu Bapak khotbah di mimbar itu ada perasaan ragu gitu? Ragu. Saya ragu. Terus terang, makanya saya ragu. Satu. Lalu tentang kedua-12 suku Israel. Kedua-12 suku Israel kan Ruben, Simeon, dan lain sebagainya. Nah, ada Dan. Dan ya. Dan, ya. Dari budak. Namanya Dan ya. Dan itu dari budaknya si siapa? Iya, Silva atau Bilha lupa. Silva, bukan Silva. Dari Silva. Di buku Wahyu 7, Dan-nya nggak ada. Oh, ketinggalan. Kalau ini Dan-nya nggak ada kan? Ketinggalan ya. Ketinggalan tuh. Diganti Manasye. Anaknya Yusuf. Manasye anaknya Yusuf. Ya. Kenapa harus Manasye? Nah itu saya tanya sama tua-tua di sana, itu nggak ada jawabannya. Sampai saya masuk Islam. Sampai masuk Islam nggak ada jawab. Oke, terus. Jadi saya pikir, ini nggak benar nih. Udah. Terus. Jadi dari situ saya mulai ragu. Nah, lalu di Saksi Jehova itu tentang hukum-hukum. Ini saya cerita tentang hukum. Ternyata, misalnya saya dirugikan sama dirugikan, ditipu, dan lain sebagainya. Saya yang sebagai korban, itu tidak boleh menggugat ke pengadilan. Nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa? Iya. Nggak boleh. Terus? Itu nggak boleh. Hukum kasih itu. Oke. Jadi harus diselesaikan secara musyawarah, didatangin sama panitia pengadilan, dan kalau misalnya saya si yang melakukan kejahatan sama saya yang menipu, dia nyicil. Oke. Itu kalau penipuan. Kalau pemerkosaan gimana, Pak? Kalau misalnya pelecehan, pelecehan sama. Nggak boleh tuntut pengadilan juga? Tidak boleh. Kalau pembunuhan yang sama. Pembunuhan juga nggak boleh nuntut pengadilan? Jadi di sana tidak boleh diekspos. Loh, tapi boleh dilaporkan ke polisi nggak? Nggak boleh. Nggak boleh? Yang si korban melaporkan, dipecat, dikeluarkan. Alasannya apa? Pencemaran organisasi. Oh, yang melaporkan malah dipecat? Pecat. Oke. Itu yang saya, ini kok kacau. Ini ajaran apa? Satu. Bahkan ajaran Bapak Bang Yos. Iya, tanya maksudnya. Saya bingung gitu. Ini apa ini ajaran? Satu. Terus tentang kitabnya, ini kok begini saya bilang. Nah, itulah yang saya akhirnya ragu. Nah, saya kan bergaul sama teman-teman saya Muslim. Sebentar Bang. Sebelum cerita masuk Islamnya, saya pengen tahu dulu seluk-beluknya Saksi Yehova. Saksi Yehova ini kan boleh dikatakan tidak percaya kepada Trinitas, Bang ya. Iya. Tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan kan. Tetapi mengikuti ajaran Paulus. Iya. Benar? Iya. Lucu ya. Jadi tetap menganggap Yesus sebagai anak Allah. Iya. Oke. Dan tetap percaya bahwa dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Iya. Jadi. Tapi tidak Trinitas ya. Iya. Jadi tidak Trinitas itu cuman pengalian aja isu. Oke. Karena kan tetap aja kitabnya sama. Iya. Iya. Ya walaupun terjemahan dunia baru, tapi kan kurang lebih sama isinya kan? Sama. Kan kitab barunya kan terjemahan dunia baru. Tetap menganggap Yesus sebagai anak Allah, tetapi Yesus tidak disembah. Kalau tidak salah, mohon dikoreksi ya Pak ya. Jadi kalau Saksi Yehova itu kan menganggap Yesus sebagai anak Allah, dia adalah ciptaan. Dia pernah tidak ada, Pak. Iya. Iya kan? Dia adalah lebih mulia dari malaikat. Iya. Betul ya? Berarti sama atau serupa dengan Arianisme ya, Pak ya? Iya.
Hampir Sama ya? mirip. Oke, dan Saksi Yehova ini nggak boleh ikut upacara bendera ya Pak ya? Iya, Nggak boleh hormat bendera? iya, salut kan, Nggak boleh kan? nggak boleh. Hanya boleh hormat kepada Allah. Tuhan gitu ya? Iya. Karena acuannya hukum Taurat itu. Jangan- Berarti Bapak dulu selama sekolah nggak, kalau upacara bendera nggak begini? Enggak. Enggak. Joseph, hormat, saya diem aja. Diem aja. Tapi ikut upacaranya cuman nggak hormat? Nggak. Oke. Itu dilarang sama orang tua Pak? Dari dari lembaga. Iya, maksudnya waktu Bapak Iya. dari mulai remaja, Iya, dilarang. sebelum menjadi pendeta Iya. juga itu udah dilarang sama orang Sudah. tua ya? Sudah memang ajarannya itu. Oke. Itu ajarannya. Tapi Saksi Yehova makan babi Pak? Makan Makan. Jadi, babi kecap. babi kecap. Jadi tetap mengikuti pemikiran Paulus ya? Ya, tetap Paulus. Bahwa hukum Tauratnya sudah dibatalkan, Dibatalkan. dengan mati Yesus di atas kayu salib. Iya. Karena Yesus, hukum Taurat itu yang mengantarkan kedatangan Yesus. Jadi Oke. ketika Yesus datang sudah selesai. Oke, nah Saksi Yehova Pak itu tetap mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Iya, Oke. Mesias yang dijanjikan. Oh. Seperti itu. Ya. Jadi pemikirannya Paulus cuman tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan gitu. Tuhan. Sebenarnya tapi gini Pak, saya curiga juga nih Pak ya, curiga ya. Kalau kita baca surat-suratnya Paulus, Iya. di dalam surat-surat Paulus, ketika Paulus menyebut Yesus sebagai Kyrios atau Kurios, Kurios. sebenarnya mungkin ya, maksudnya Paulus juga Yesus itu bukan Theos gitu. Iya. Ya, bukan Allah, tidak disamakan dengan Allah. Ada beberapa tulisan Paulus yang terjemahannya boleh dikatakan diplesetkan dengan diubah-ubah urutan atau tanda bacanya sehingga berkesan Yesus itulah Theos gitu. Tapi dengan beberapa versi yang lain ketika dibandingkan kelihatan bahwa ini terjemahan yang diplesetkan. Kalau bicara tentang gaya bahasa Paulus di surat-surat yang lain, harusnya Paulus tidak pernah menganggap Yesus sebagai Theos. Tapi ada satu kalau nggak salah di 1 Timotius 3:16, kalau nggak salah ya Pak ya. 1 Timotius 3:16 itu sepertinya jadi beda sendiri gitu. 3:16. Ya benar. Nah ini di sini ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, dan seterusnya. Ini juga bermasalah nih terjemahan. Iya. Jadi sebenarnya boleh dikatakan sebenarnya Paulus juga sebenarnya tidak secara eksplisit menganggap Yesus sebagai Tuhan gitu. Hanya sebagai junjungan atau hanya sebagai apa ya? Tokoh yang diagungkan tapi bukan atau tidak setara dengan Bapa. Betul nggak Pak? Iya. Kira-kira yang sudah Bapak pelajarin gimana? Ya kalau ya mungkin karena Paulus ini kali ya, mengagungkan Yesus kali. Iya, jadi saya curiganya gini Pak, saya curiganya justru Arianisme atau Saksi Yehova, sebenarnya mereka dengan pemikiran Paulus sih sebenarnya ada inline-nya gitu. Dalam arti Paulus itu sebenarnya tidak menganggap Yesus setara dengan Bapa atau tidak sebagai Tuhan yang the real God gitu, atau the true God gitu sebenarnya. Saksi Yehova pun begitu gitu. Cuman sama gereja kan dimodifikasi lagi. Di abad keempat, Bapak Gereja Athanasius menganggap Yesus co-equal, co-eternal dengan Bapa. Ya kan? Sampai akhirnya kan Konsili Nicea menganggap Yesus satu hakikat dengan Bapa. Iya. Itu kan tidak sesuai dengan pemikiran Arianisme gitu. Iya. Ya kan? Arianisme. Nah, cuman sayangnya hukum Tauratnya sudah batal gitu ya. Tetap aja batal. Jadi babi kecap menjalan terus gitu ya. Oke, kecap dan terus. Oke, ya jadi artinya saya kan mendengar sendiri nih dari mantan Harusnya kan pendeta babi kecap saksi. nggak ada gitu, tapi kenapa ada ya dimakan? Iya. Paling enak lagi. Enak lagi Pak ya, harum Pak ya. Nah sekarang berarti kita pengen dengar perjalanan Bang Yos ini dari Saksi Yehova ini setelah ragu dengan Bible-nya, setelah ceramah dalam keraguan-raguan,
akhirnya menemukan Islamnya bagaimana Bang Yos? Ya, jadi saya mungkin karena hidayahnya, saya kan dulu suka ikut juga sekolah agama Islam. Oh gitu. Ya, sekolah negeri. Iya. Gimana? Oh. Saya ikut. Ya. Terus? Ya sering dengar lah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Makanya pada waktu saya belajar tentang Al-Fatihah itu cepat ya? Lama, cepat, seminggu saya udah hafal. Oke. Seperti itu. Iya. Gitu. Mungkin karena itu. Jadi hidayahnya dari situ. Lalu saya bergaul kan sama teman-teman saya kan banyak. Ada yang teman Islam. Oke. Dan saya dulu sering tidur di masjid. Hah? Tidur di masjid. Waktu jadi pendeta? Atau masih muda. Oh, waktu masih mudanya? Tidur di masjid. Saya senang gitu. Kok enak ya tidur di sini ya. Oh gitu ya? Iya. Gratis soalnya? Gratis. Tenang ya. Oke. Terus saya ketika itu juga saya, ini akhirnya memperkuat ya. Saya sama teman-teman saya tuh kalau sama teman-teman Islam, ketika mereka tidak sholat, entah sholat zuhur atau sholat Jumat, itu saya kadang-kadang suka bilang, nggak sholat. Saya bilang. Ngingetin gitu? Ngingetin malah saya. Ngingetin? Sholat saya bilang, harus ibadah saya bilang. Jadi saya suka itu. Nah nanti saya nungguin tuh di depan masjid. Di tangga itu. Nanti saya nanya, itu sholat ngomongnya apa? Saya bilang, gitu. Ya ngomong lah, kata dia. Ya apa? Nggak ngerti. Kata dia, lu nggak ngerti, nggak bakal ngerti. Ngomong juga. Nah dari situ saya mulai, kok enak ya? Gitu. Tuh ngapain ke kamar mandi? Wudu. Bersihin wudu. Itu ngapain kok harus wudu? Saya bilang, ya bersihin lah. Oh gitu. Lah Nabi Musa juga wudu. Enggak, saya ingat. Saya belajar PL kan, jangan lama. Ada yang wudu kan? Juga ya? Imam-imam mau yang mau ke bait harus wudu, harus cuci tangan sampai sikut, ya kan? Cuci muka, cuci ini harus bersih-bersih. Mirip-mirip dalam bikin batin saya kan, kok ini mirip-mirip gitu. Nah mulai seperti itu. Tambah lagi ya tadi perbedaan-perbedaan kontra-kontra ini kok ngawur ya. Tapi itu Bang Yos mikir begitu tuh sudah ceramah itu? Udah. Saya udah ceramah. Sudah ceramah. Sudah baru... ceramah. Jadi makanya 2015, saya putusin. Ini kayaknya saya harus ke agama ini nih. Muslim. 2015? 2015 saya nyatakan ke istri. Saya mau masuk Islam. Sudah menikah itu 2015? Sudah. Oke, loh. Istrinya Islam? Kristen. Oh, istrinya Kristen. Masih kafirun. Jadi, 2015 sudah menikah, Bang Yos bilang ke istri mau masuk Islam. Mau masuk Islam. Respon istri gimana? Kalau kamu masuk Islam, kita cerai. Saya jawab, nggak apa-apa. Oh, begitu. Kita cerai. Lalu 2015 nggak jadi, entah. Ya itu udah jalan Allah ya. Jadi 2018 saya niatkan lagi. Niatkan lagi, saya bilang sama teman saya nih, teman dekat saya. Saya mau syahadat tuh. Langsung saya bilang, saya mau syahadat. Karena kan saya udah ngerti tuh syahadat itu apa. Tapi 2015 sampai 2018 masih ceramah? Masih ceramah? Sudah enggak. Oh sudah enggak? Sudah, jadi 2015 itu saya sudah mulai enggak aktif. 2018 full saya enggak mau ceramah. Walaupun dapat tugas-tugas, saya enggak datang. Oh gitu? Enggak diomelin sama bapak itu? Diomelin. Oh diomelin? Bukan diomelin, didatangin terus. Didatangin terus kan. Sama... Kalau di sana kan penetua, didatangin terus, ada panitianya datangin terus. Kenapa dan lain sebagainya. Saya nggak jawab karena saya jawab juga percuma. Ya saya diam aja. Gitu. Saya udah nggak aktif. Terus 2018 total tuh nggak aktif sama sekali. Nggak datang tuh saya nggak datang. Lalu saya nyatakan sama teman, saya mau syahadat.
Carilah sama teman, ntar cari ustadz ya, cari ustadz. Tapi nggak dapat dapat, saya bingung. Kenapa sebegitu susah nyari ustadz? Saya tanya sama teman saya. Kan tinggal cari masjid aja. Iya, maksudnya saya maksud saya kan nggak ngerti. Teman saya dong yang ngarahin, saya nggak ngerti. Saya bilang mau sunat langsung. Iya, sunat langsung saya bilang. Saya mau jadi Islam. Nggak dapat juga, gagal juga. Apa dalam batin saya kok ini sulit banget. Udah, kayaknya 2008 akhir saya 18 akhir saya pergi pisah sama istri. Saya tinggal sama orang tua. Itu udah pisah tuh sama istri. Oh, udah pisah sama istri. Pisah, saya memisahkan udah diri. Punya anak, Pak? Udah 3. Oke. Pisahkan. Lalu di 2020 ketika saya diberitahukan sama junior saya bahwasannya saya kalau di sana dibilang dipecat. Oh, dipecat dari lembaga. Dikeluarkan dari lembaga. Karena saya udah nggak aktif. Dikeluarkan, sudah tidak lagi bagiannya. Nah, itu saya langsung telepon. Langsung lancar aja terus. Apa tuh? Telepon ke teman yang Islam? Teman saya yang Islam, Ustadz Aris. Ustadz, sama teman saya relawan, saya mau syahadat. Beneran? Iya. Oke, kapan? Hari Kamis. Keceplosan lagi hari Kamis. Kayaknya hari Kamis saya syahadat. Di yang di dompet duafa itu di musola? Enggak, bukan di dompet duafa, di musola Al-Ikhlas di Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Oke. Di sana saya telepon teman-teman, ya udah. Saya syahadat di sana. Lancar aja. Saya langsung sunat hari itu juga, habis hari itu sunat. Hari itu juga langsung sunat, Bang. Sunat langsung. Loh. Hari itu juga sunat. Terus waktu pulang syahadat tanggal 10 jam 10 pagi. Terus sholat zuhur, sholat dulu baru sunat. Di klinik dompet duafa. Lah, tadi katanya habis syahadat pulang ke rumah orang tua, barang-barang sudah di luar rumah. Itu hari Selasanya. Oh, Selasanya. Kan hari Kamis. Selasanya. Udah. Nah, baru saya ngerti. Syahadatnya tadi hari apa? Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis, terus pulang ke rumah ayahnya hari Selasa. Selasanya, minggu besok. Oh, berarti masih perih-perih gimana gitu ya? Iya. Perih-perih gimana? Gitu. Waduh. Jadi, saya gini kok. Ternyata, oh ya jalan Allah. 2015 nggak bisa. Allah belum. 2018 belum diizinin dulu sama Allah. 2020. Kenapa? Karena kaki saya rupanya masih di sana. Oh, kakinya maksudnya masih? Sebelah kan masih di sana. Iya. Harus total. Saya angkatnya. 2020 kan diumumkan. Ya. Setelah dipecat. Total kan berarti lepas kan. Baru lancar. Sama Allah dikasih. Alhamdulillah ya. Dijawab. Masih dikasih kesempatan tuh ya. Dikasih kesempatan. Gitu. Berarti begitu. Itu papanya taunya kapan tuh? Jadi ibu saya bukan bapak saya. Oh, ibu yang tahu kalau bapak saya kan karena latar belakang mungkin dari Islam, jadi dia nggak begitu streng. Tapi kalau ibu saya kan memang kecilnya kan dari Kristen. Jadi kan dia marah gitu. Dia taunya 2 jam setelah tentang saya diupload ke Facebook. Hari itu syahadat. Hari itu syahadat jam 10, 2 jam kemudian jam 12 langsung dia WA saya. Terus gitu. Kamu bukan anak saya lagi gitu. Murtadin. Oh, Murtadin. Langsung. Murtadin. Langsung di WA itu, di SMS bukan WA, SMS. Di SMS, dia pakai SMS. Hai Murtad. Kamu bilangnya jadi relawan. Ternyata kamu masuk Islam ya. Waduh. Hai Murtad. Saya ketawa aja, senyum-senyum aja. Dari tahun 2020 itu sampai hari ini, Bang Yus pernah ketemu sama orang tua? Saya 2020 saya diusir, tapi terus saya ke Sulawesi karena saya relawan, saya ke sana ada bencana. 2021 sebenarnya saya nggak mau pulang, tapi karena dapat berita dari abang-abang saya, saudara-saudara saya di sini, orang tua sakit, ya saya balik. Bapak saya pulang katanya. Saya bilang saya lagi dakwah kemanusiaan. Saya bilang, saya bilang itu kan dakwah kemanusiaan.
Ya udah saya pulang. Saya Oke. bilang sama teman saya, akhirnya mereka kasih tiket balik saya ke sini ke Jakarta. Lihat orang tua saya. Ketika saya datang ke rumah orang tua saya, ibu saya nggak mau ketemu saya. Oke. Jadi yang nyambut bapak saya aja. Di rumah? Di rumah. Atau di rumah sakit? Di rumah ibu saya. Di rumah. Di rumah. Di rumah. Tapi Ibu udah sembuh. Saya datang udah sembuh ternyata. Ibu nggak mau nemuin? Nggak mau temuin. Jadi Terus? berapa kali saya datang, ibu saya nggak mau nemuin. Oke. 2023 juga nggak mau nemuin. Ketika kumpul keluarga, saya dicoret dari keluarga, nggak boleh datang. Oke. Si Murtad katanya. Si Murtadin. Si Murtad nggak boleh datang. Terus? Ya, saya kan bingung juga kenapa saya. Kan yang lainnya juga mualaf, kenapa saya? Iya, iya. Ternyata saya ditolak itu karena kalau yang lain kan jemaat. Tidak ceramah. Ya. Oke. Cuma 2 orang penceramah. Oke. Itu yang beda. Jadi di sana tuh Ya. semualah di orang Kristen. Kalau penceramah mereka punya keistimewaan, kebanggaan bagi orang tua. Ini karena udah ceramah tapi masuk Islam dianggap murtadin dan memalukan. Gitu. Memalukan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Oke. Tapi papa nggak apa-apa. Kalau bapak saya nggak apa-apa, masalah sih, karena dia kan ya tadi gitu. Bahkan ketika saya datang ke rumah, malah dia yang nangis. Oke. Dari 2023 sampai hari ini belum ketemu mama juga? Akhirnya ibu saya luluh juga. Tahun? Tahun 2000, tahun kemarin. Tahun kemarin. Alhamdulillah. Tahun kemarin ya di bulan-bulan September Agustus gitu, dia luluh juga. Bang Yos pulang ke rumah? Enggak, dia nyari saya. Oh, kurang ajar berarti. Malah disamperin sama ibu ya? Bukan, dia nyari saya, cari nomor telepon saya. Terus? Dia nanya ke teman. Bukan, ke kakak saya kayak ini. Oke. Ya, seperti kan saya di blok. Oke. Terus? Ya, saya blok, saya udah ganti nomor. Jadi dia nyari. Terus kakak saya bilang yang di Priok dicariin tuh sama ibunya. Masya Allah. Saya bilang mau ngapain? Saya bilang kan bukannya saya udah dicoret, dibuang. Kok masih dicari? Saya bilang gitu. Nggak tahu saya. Ini nomornya, cari aja sendiri, telepon aja. Ya udah, akhirnya saya nelfon. Terus akhirnya Bang Yos yang ke rumah? Saya ke rumah. Diterima. Saya bawa istri saya diterima. Sudah nikah lagi atau istri yang dulunya pisah? Nikah lagi. Oh, nikah lagi. Saya bawa istri ke rumah ibu. Dan saya sholat di rumah itu. Ketemu ibu gimana waktu itu? Ya dia senang. Saya bingung. Canggung nggak ya? Canggung nggak ya? Canggung. Sudah 4 tahun begitu. Ya, canggung kan. Terus? Canggung. Ya, saya kalau yang lain kan masuk Muslim, sholat situ masih takut-takut. Saya sholat. Saya numpang sholat ya. Emang saya sengaja sholat. Waduh, sengaja ya. Sengaja. Bang Yos waktu sholat nggak bilang sama ibu, Bu. Ketika saya sholat, ibu saya ngintip. Iya, Bang Yos waktu mau sholat, Bang Yos nggak bilang sama ibunya, Bu, saya mau sholat kayak Yesus ya, gitu. Kan Yesus juga sujud. Daud sujud. Abraham sujud. Musa sujud. Harun sujud. Yosua sujud. Ezra sujud. Kenapa ini berdiri? Akhirnya ibu ini ya. Akhirnya dia. Alhamdulillah. Walaupun ya masih. Jadi kalau dia bilang dia bahas ini, saya bilang nggak usah dibahas. Bilang, karena nanti kan berbeda. Gitu. Walaupun dibahas juga saya bilang percuma, entah mempermalukan. Tapi dulu waktu Bang Yos masuk Islam, kan diumumkan tuh di gerejanya berarti kan? Iya, diumumkan. Diumumkan seluruh dunia itu. Hah? Seluruh dunia? Iya. Karena kalau di Saksi Yehova itu ngeling ya? Ngeling. Oke. Ngeling. Berarti yang di New Zealand juga tahu Bang Yos sudah pecat. Out karena dipecat ya? Kan sistemnya gini mereka. Kalau yang sudah dikeluarin, misalnya dia berkunjung di tempat mana, itu nggak boleh diterima. Jadi ditolak. Tolak. Gitu. Rapi juga berarti organisasi ya? Rapi tapi konyol. Masya Allah.
Sampai mungkin karena dipecatnya itu juga orang tua sudah malu, apalagi masuk Islam gitu ya. Iya, nggak dipecat aja kan, ditegur kan ada tingkatannya. Iya, iya, iya. Ada Jadi udah SP3 berarti ya waktu itu? Iya, ada SP1, SP2. Oke. Nah, kalau itu SP3. Oh. Emang saya nungguin SP3-nya. Oke. Iya, ketika Iya, saya pada waktu mau diumumin, saya bilang kenapa nggak dari kemarin, lama banget. Ya karena itu yang mengganjal saya mau masuk Islam. Oke. Itu. Kalau itu misalnya ketika 2018 saya udah diumumin, itu 2018 saya udah masuk Islam. Iya, iya. Tapi gini Bang Yos, saya Tapi pengen itu tahu. udah jalan Allah sih. Iya, iya. Tapi saya pengen tahunya gini. Ketika Bang Yos memutuskan untuk masuk Islam, walaupun ada hambatan, masih ada jabatan di gereja yang masih Bang Yos pegang, ketika Bang Yos memutuskan untuk masuk Islam, itu poin apa di dalam Islam yang Bang Yos terima sebagai kebenaran? Jadi Islam itu gini kok. Kan Taurat itu Islam masih pegang Taurat. Kan yang tadi saya masalahin tentang Taurat. Iya. Taurat masih dipegang. Terus ketika orang buat salah ya tetap ada sanksi. Di sana nggak ada. Oke. Satu. Kedua, saya lihat Islam itu teratur dalam beribadah, ya kan? Ibadah teratur. Saya kan belajarinnya dari teman-teman juga. Itu sholat apa sih? Saya bilang, ini sholat. Kok banyak amat? Saya bilang, sholatnya, itunya ibadahnya. Tiap hari lagi katanya saya. 5 kali lagi? 5 kali lagi saya bilang. Ya memang harus begitu. Ya jadi sedikit-sedikit tuh teman saya tuh ngasih masukan. Ilmu tentang Islam, seperti itu. Nah itu mulai saya tertarik. Walaupun temennya tadi juga yang ngingetin sholat, malah Bang Yos sendiri ya? Saya yang ngingetin. Emang saya begitu dari saya sekolah, itu saya suka ngingetin. Kalau temen tuh nggak ibadah, saya ngingetin sholat. Saya bilang, gitu sholat. Ya, walaupun saya Kristen dulu, seperti itu. Nggak, saya lagi mikir orang Kristen ngingetin orang Islam sholat tuh pahala nggak ya gitu? Insya Allah pahala itu ya. Insya Allah pahala. Iya. Insya Allah dicatat. Insya Allah dicatat itu. Ya, pahala. Ya, seperti itu. Ya kalau saya kan dulu bukan mikir pahalanya. Kebaikan aja. Ya. Nah, Bang Yos setelah pulang dari menjadi sukarelawan di mana tadi? Sukarelawan tadi mana? Sulawesi. Setelah pulang dari sana, balik jadi sukarelawan lagi nggak? Enggak balik. Terus akhirnya sukarelawan di sini aja Jakarta. Terus akhirnya sekarang apa? Kerja apa sekarang Bang Yos? Saya dagang. Dagang. Nah, dagang apa nih? Siapa tahu nih nanti pada pesen nih. Saya jualan basreng judes. Basreng judes. Judes itu jujur dan pedes. Jujur pedes. Jujur dan pedes. Jualannya di? Jualannya di online. Ya. Online juga. Jadi kalau orang mau pesen? Jadi kalau orang mau pesen gimana? Ya orang pesen dikirim. Enggak, maksudnya ke nomor mana? Nanti nomornya. Nanti boleh ya ditulis ya? Boleh. Nanti Bang Yos kasih nomor, nanti kita tulis ya di bawah ya? Di bawah. Pesanan gitu ya? Pesanan. Dikirim? Kirim. Kalau dari Maluku pesan juga boleh dikirim? Boleh dikirim. Bisa. Kalau orang Maluku suka. Karena ini pedes banget. Basreng ya? Basreng. Basreng judes? Judes. Jadi harus pedas? Pedas. Kalau yang pesan nggak pedas nggak bisa? Ada bisa. Ada yang original, ada yang pedas. Jadi ada basreng pedas, ada kerupuk bantet. Kerupuk bantet. Itu makanan Cianjur. Yang kerupuk. Cemilan Cianjur. Yang kerupuk ini bukan yang pakai apa dipanggang di pasir gitu bukan? Enggak. Bukan. Jadi kerupuk bantet itu kerupuk bawang. Itu dia direndam dulu pakai minyak. Supaya dia bantet. Memang sengaja. Dia nggak berkembang. Nggak mekar. Sengaja dibikin bantet. Sengaja. Gitu. Itu makanan anak-anak muda. Itu paling senang. Siap. Termasuk ini apa? Kameramen. Ini pantasan segede gitu barangnya. Badannya segede gitu tuh kebanyakan makan. Tapi makan bantet kenapa jadi gede barangnya? Enak ya? Mekar di dalam. Kerupuknya di bantet, dimakan mekar di dalam gitu. Iya. Ya, barakallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan jualannya Bang Yos nih ya makin ramai ya nanti ya, insya Allah ya.
Itu berarti udah lama dagangnya dari semenjak pulang dari Sulawesi atau gimana? Saya dagang tuh dari 2022. Oh, 22 udah dagang. Sempat stop 1 tahun, mulai lagi. Oke. Seperti itu baru. Dulu kan mantan, maksudnya dulu kan bisa ceramah di depan jemaat. Sekarang ceramah di masjid? Enggak. Oh enggak, kenapa? Saya ceramahnya keliling aja. Ceramah keliling, ceramah sambil jualan basreng gitu? Enggak, ceramah sambil kemanusiaan. Oke. Masih bergerak di bidang kemanusiaan berarti Bang Yos? Sampai detik ini, karena itu udah ikrar saya. Ketika saya masuk Islam, saya langsung berikrar. Jadi ikrar masuk Islam, ikrar juga sama Allah bahwa saya sampai menutup mata saya menjadi relawan kemanusiaan. Masya Allah. Jadi sudah kemana aja Bang yang sudah? Saya sudah kemana-mana. Iya, bantu yang di bencana mana aja? Di Sulawesi, di Jawa. Ya sekarang karena kondisi saya, ya saya fokusnya Jawa Barat aja. Jawa Barat dulu. Okay. Oh, jadi kemarin waktu gempa Cianjur itu? Ya itu saya buka posko sendiri. Buka posko sendiri? Sama teman-teman. Karena saya kan ojek online. Oke. Dulu 2015. Iya. Jadi saya sama teman-teman buka posko di Cianjur untuk bantu umat. Iya. Masya Allah ya, Mas. Oke, sekarang jadi lebih fokus ke basreng gitu ya? Basreng judes pokoknya. Dan itu pun juga sebagian disisihkan untuk sedekah, untuk bantu saudara-saudara mualaf. Masya Allah. Dan juga anak-anak yatim. Masya Allah. Dan ya keluarga yatim lah, mereka yang membutuhkan lah. Ya. Bang Yos di Cianjur itu kan pasti tahu dong daerah yang memang banyak, memang kantong Kristen kan, tahu kan berarti kan? Iya. Ciranjang. Ciranjang. Pernah ke situ Bang? Sering? Mau ke situ, mau saya sikat itu. Apa aja boleh disisikan? Orang-orangnya. Basrengnya maksudnya? Orang-orangnya. Gimana? Ada rencana saya lagi dakwah itu sih, atau gimana? Dakwah. Kan ada di Ciranjang itu, saya dengar ada umat Muslim yang dimurtadin sama Kristen. Dimurtadkan. Dimurtadkan. Saya rencana sih sama teman-teman mau ke sana, mau kasih dakwah lah, kesaksian kepada mereka yang supaya kembali lagi. Jangan ke sana. Iya. Karena apa? Saya aja tersesat dulu. Kenapa kalian jadi masuk ke tersesat juga ke sana? Padahal dulunya Bang Yos yang ketok-ketok pintu rumah orang Islam tuh ya? Iya. Kotok-kotok mappingin. Mapping. Ini Islamnya di sini, Kristennya di sini. Oh ini rumah ini yang Islam. Nanti itu. Oh ini yang agak keras. Jangan. Oh, ini gitu yang Islamnya gampang. Masuk. Oh gitu ya. Gitu ya. Waduh. Oke. Bang Yos boleh nggak peragain gitulah. Jadi supaya yang nonton juga paham nih. Jangan, saya lupa. Enggak, maksudnya supaya yang nonton tahu kalau ada orang yang ngomong ciri-cirinya seperti Bang Yos gitu, mereka udah tahu gitu loh. Jadi seperti apa dulu caranya Bang Yos kalau mendekati jadi caranya orang? Itu tidak, konsepnya itu tidak langsung mengajak orang untuk belajar, tidak. Kalau dulu saya itu menggunakan istilah-istilah Islam juga. Oke. Assalamualaikum. Widih. Kami datang. Saya tinggal dari situ tuh Pak, di perumahan sebelah. Padahal saya nggak tinggal sana. Jadi agak bohong-bohong dikit. Oh gitu. Saya tinggalnya jauh. Saya tinggalnya di Bekasi. Misalnya kalau saya masuk ke kampung-kampung, daerah dekat Grand Wisata situ. Nah, kan ada kampung. Saya tinggalnya di sana. Saya itu kesini mau silaturahmi. Widih. Tapi pakai peci atau enggak? Atau enggak? Oh, enggak pakai peci. Ya, tetap rapi, pakai kayak sales. Oke, sales. Bawa map gitu. Bawa tas. Oh, bawa tas. Tapi kan di dalamnya kan Alkitab, pamflet. Kalau pamflet itu kalau di luar. Oke. Jadi bawa majalah, risalah, majalah, sedarlah sama menara pengawal. Oke. Ya, itu kan
senjata ampuhnya. Oh, jadi ketika datang pakai bahasa Islami, Assalamualaikum, mau silaturahmi, ya. terus? Dan buku itu pun, majalah itu dikeluarkan nggak langsung, tapi biasanya konsepnya ngobrol dulu. Kekeluargaan, ngobrol, bilangnya kenalan, kekeluargaan, mau silaturahmi, berkenalan, sama keluarga sini. Mau nawarin. Ya, kalau orang kita kan Islam, Muslim, silaturahmi ya nggak masalah. Bagus. Udah gitu kalau ketika mereka terima tamu kan di otaknya orang Islam kan memuliakan tamu juga bagus. Iya, gitu. seperti itu. Nah, ternyata itu ya memang perangkapnya. Oke. Perangkap saya. Waktu pertama-tama Bapak membuka pembicaraan dengan orang-orang yang Bapak samperin itu, biasanya apa yang ditawarin, Ya, Pak? pembicaraannya anak berapa ya, basa-basi. Oh, basa-basi. Dulu basa-basi dan lain sebagainya. Lalu nanti dengerin cerita dia. Oke. Ceritanya misalnya tentang kesulitan ekonomi. Itu mantap. Oke. Itu yang ditunggu ya. Itu yang ditunggu. Ya? Itu yang ditunggu. Bu, butuh pinjaman gitu ya. Itu yang ditunggu. Oke. Untuk masuk ke pembahasan, topik pembahasan. Atau tentang membesarkan anak, macam-macam topiknya. Oke. Lihat situasinya. Kalau yang didatengin Pak Bang Yos bilang, saya lagi butuh pekerjaan gitu, gimana? Kalau lagi butuh pekerjaan, dicariin. Cariin ya? Widih. Cariin aja. Nanti ya saya cariin. Siap. Gitu. Berarti memang ketika datang seperti orang yang membawa solusi ya? Ya. Jadi konsep-konsepnya mirip-mirip lah. Ya, Kristenisasi. Lah memang kristenisasi. Bukan mirip-mirip lagi. Mirip-mirip kristenisasi kok. Gitu. Walaupun orang Kristen yang Bapak samperin juga begitu juga. Kalau kalau Bapak mendatengin orang begitu juga, Islam, sama. Orang Kristen juga begitu. Sama. Salam gitu ya. Iya, salam. Beda lagi. Kalau orang Kristen beda lagi. Pokoknya harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya. Dibacain kata dia. Tulus seperti merpati. Gitu ya. Gitu kok. Jadi ya. Jadi inget dulu saya waktu didatengin saksi Yehova juga. Tok. Sepada. Membawa kabar keselamatan gitu ya. Bawa kabar baik. Kabar baik. Kabar baik dia. Kabar baik. Kabar baiknya apa? Ya ini. Oke. Pembinasaan. Kan kabar ada dua. Kabar baik, kami datang bawa kabar baik dan ada kabar buruknya. Orang kan nanya. Kabar baiknya apa? Kita boleh masuk? Oke. Terus? Saya boleh masuk? Dijelasin? Oh boleh. Nah, ya udah. Kabar baiknya. Kabar buruknya? Kabar buruknya pembinasaan. Bagi mereka yang nggak ikut. Iya. Itu kabar buruknya. Iya. Kalau yang di Bekasi itu kalau boleh tahu yang di mana sih Pak gerejanya? Kalau dulu saya di Grand Wisata, tapi Grand Wisata yang di Transyogi? Iya. Oke. Grand Wisata. Tapi kan sekarang udah nggak di situ. Nggak tahu saya di mana, kan saya udah nggak. Oke. Saya nggak pernah mau. Kalau saya tahu dulu di Cawang Pak ada Pak. Di Cawang ada. Jadi ada, kan? gini kok, setiap daerah itu, jadi kan saksi Jehova itu kan per kelurahan. Ada. Kecamatan, per kecamatan. Oh, per kecamatan. Kecamatan kayak. Widih. Per wilayah, dia pecah-pecah jadi banyak. Tapi gerejanya itu punya izin nggak Pak? Gerejanya? Iya. Izin maksudnya sebagai rumah ibadah gitu? Ada yang punya, ada enggak. Karena izinnya kan susah. Oke. Susah. Jadi kalau yang enggak itu mereka pakai ngakunya sebagai apa? Iya, balai kerajaan ya untuk ibadah. Pertemuan aja gitu? Pertemuan. Tapi kan kalau sekarang kan ada tulisan balai kerajaan saksi-saksi Yehova. Berarti itu ada mungkin izin dari. Kalau yang sudah ada tulisan begitu berarti pasti udah punya izin tuh ya? Izin. Okay. Izin. Seperti biasanya di ruko. Kalau di Jakarta sih agak gampang. Tapi kalau di daerah luar dari Jakarta, Bekasi dan lain sebagainya agak sulit. Susah untuk izin tuh. Walaupun pakai duit? Dulu yang pakai duit di Bekasi, duitnya udah habis sampai 1 M juga nggak dapat izin. Curhat. Iya, itu dulu. Ya kan nggak mulus lah. Oke, nah Bang Yos sendiri sekarang juga
ikut ngurusin mualaf atau enggak? Ya saya ngurusin bantu para mualaf-mualaf. Bantu mualaf. Di mana? Di daerah Cianjur? Iya. Adik saya juga adik angkat saya yang dulu satu gereja udah saya sadatin. Nebus dosa ceritanya nih. Iya, nebus dosa. Oke, alhamdulillah. Baru dari Saksi Yehova. Ya dari Saksi Yehova juga. Baru puasa kemarin. Alhamdulillah. Ya. Setahu Bang Yos nih, di Indonesia ini Saksi Yehova itu ada berapa orang kira-kira? Sampai jutaan nggak, Pak? Kalau seluruh dunia? Enggak, seluruh Indonesia aja. Indonesia enggak. Nggak sampai sejuta ya. Nggak sampai sejuta. Tapi tersebar ya di seluruh Indonesia ya? Tersebar di Indonesia, seluruh Indonesia. Karena dulu kan pernah dilarang kan sama pemerintah Indonesia? Dibekukan selama 25 tahun ya kalau nggak salah ya? Dibekukan. Dilarang enggak, dibekukan. Dibekukan. Tapi akhirnya 2000 berapa? Zaman Gus Dur kalau nggak salah dibukanya. Zaman Gus Dur itu dilepas. Iya. Iya, zaman Gus Dur itu dilepas. 25 tahun aja pokoknya di Indonesia. Pokoknya 25 tahun. Setahu saya itu dari tahun 74 kalau nggak salah. Iya. Jadi tahun 75 kan itu dulu kan diprediksi Armageddon, kiamat. Nah, itu juga yang saya ragu. Prediksi Armageddon tahun 75 nggak jadi. Tahun tahun 90-an Armageddon pernah juga ya. Tahun 2000 Armageddon nggak jadi juga. Jadi saya bingung. Ini sebenarnya yang memprediksi benar sih. Ini yang prediksi manusia apa Tuhan atau Allah? Allah. Ya, jadi seperti itu. Itulah banyak sih sebenarnya kok kalau mau dibahas sih yang membuat saya ini ragu. Ini apa sih sebenarnya? Gitu. Kalau di Saksi Yehova itu kan lebih banyak menggunakan kata Yahweh kalau nggak salah ya Bang? Iya. Ya kan? Yehuwa. Tahu itu dari siapa yang bikin Bang? Yehuwa. Iya. Apakah dari orang Saksi Yehova atau gimana? Ya kalau yang dipelajari kan diambil dari huruf mati ya. Tetragramaton. YHWH. Terus ditambahin huruf hidup jadi Yehuwa. Yang nambahin huruf hidup siapa? Yang nambahin huruf hidup ya orang Kristen ternyata. Bukan orang Yahudi, karena orang Yahudi ya tetap aja sampai sekarang huruf mati. Hashem. Iya. Mereka sebutnya Hashem. Nama itu. Seperti itu. Jadi Yehuwa. Ya itu orang Kristen. Jadi ya sama aja. Jadi saya tuh ya tadi kok saya tuh ini ceramah tapi saya ragu. Berapa tahun jadi ngomong-ngomong ragu di atas mimbar itu berapa tahun jadinya? 20 tahun kan. 20 tahun ragu. Lama amat 20 tahun ragu. Ya karena kan ketika itu sebenarnya saya ceramah itu kan dari muda. Jadi umur kelas 4 SD saya udah diajarin ceramah. Widih, 4 Kalau tahun. Kalau di Yehuwa. Mulai ceramahnya umur berapa, Bang? Kelas 4 SD itu saya udah sekolah namanya Sekolah Teokratis. Ya. Nggak mulai ceramah di depan jemaat itu umur berapa? Sudah dari SD itu. Dari SD udah ceramah di depan? Hah? Depan umum. Depan umum? Iya. Widih. Di jemaat. Widih. Emang itu dilatih, tapi itu 5 menit. Oke. Enggak yang ceramah full time? Kalau ceramah full time 45 menit, itu tahun 2000. Dari umur berapa itu? Dari usia? Tahun 2000-an saya udah tahun nikah. Tahun 2000-an, oke. Ya. Itu ceramah full saya. Full di... Ada pendidikannya berarti? Ada. Ada pentahbisan juga? Kan di sekolah teokratis itu. Iya, maksudnya udah ditabiskan? Iya. Jadi sudah menjadi pendeta gitu? Sudah menjadi, kan ada tingkat-tingkatannya. Kalau di Saksi Yehova tingkatannya apa aja, Bang? Jadi tingkatannya kalau di Saksi Yehova kan, ini tingkatan saya hitungnya. Ada badan, disebutnya badan pimpinan. Itu di New York. Penatua, di New York. Di New York. Oke, terus? Sana. Badan pimpinan. Mereka 6 orang. Nah, yang lain udah meninggal, tinggal 1 nih. Oke. Yang ke-6. Nah, umurnya pun 100 tahun. Widih. Udah tua-tua semua. Terus habis badan itu nggak boleh diganti itu orang itu? Nggak boleh ganti. Oke. Seumur hidup berarti itu ya? Kekal selamanya itu. Karena itu bagian dari 144.000. Oh, emang orang Israel?
Itu makanya. Secara rohani. Secara rohani. Oke, terus? Nah, bukan jasmani. Oh iya, iya, iya. Nah, jadi 144.000 seluruh dunia ini dipimpin oleh badan pimpinan ini yang 6 orang. Terus? Gitu. Nah, terus badan pimpinan baru pengawas distrik. Pengawas distrik. Terus? Pengawas zona lah. Di bawahnya lagi pengawas wilayah. Yang wilayah-wilayah di negara itu. Karena di satu negara. Satu negara, misalnya Indonesia, wilayah Indonesia Timur, wilayah ini, ini. Pecah-pecah per wilayah itu. Baru habis pengawas wilayah, ada lagi namanya pengawas badan penetua. Habis itu baru penetua. Pengawas badan penetua, baru di bawahnya penatua. Terus? Habis penetua, ada tuh istilah kata wakilnya penetua lah, namanya hamba pelayanan. Hamba pelayanan itu gembala? Sama, khotbah juga. Oh, khotbah juga. Sebenarnya bahannya juga sama. Cuman dia di bawah dari penetua. Nanti dilihat, ditinjau berapa bulan atau berapa tahun dia menjadi hamba pelayanan, dan itu pun juga harus ada ininya. Mereka harus jadi disebut perintis biasa. Perintis biasa itu penginjil. Penginjil sepenuh waktu dengan mengabdikan jam sekian. Ada hitungannya tuh ya? Ada. Setor tuh ya? Setor. Tahu sih. Tahu. Setor itu. Jadi saya tiap bulan setoran. Iya. Gitu. Tahu. Bukan berupa uang, tapi setoran. Iya. Pengabdian. Jam ya? Jam kerja ya? Jam kerja. Tadi mau nanya apa tadi di Saksi Yehova, itu ada perpuluhan nggak Bang? Perpuluhan itu nggak ada. Nggak ada? Nggak ditarik ya? Nggak ada. Karena udah kaya ya? Udah kaya. Iya. Jadi kolekte aja? Kotak sumbangan. Iya, kolekte kan? Kolekte. Buah Solo nggak ada nggak? Buah nggak ada. Nggak ada juga. Berarti kaya ya udah. Kaya. Ya kayaknya dari jemaat juga. Iya. Sumbangan itu kan, sumbangan gede-gede juga lumayan. Seluruh dunia. Ya, Bang Yos, sekarang saya minta dong nasihatnya dong buat yang nonton dong. Nah, ini kan sudah 5 tahun ya, sudah menjalankan Islam. Mungkin ada harapan atau mungkin ada pesan. Silakan Bang. Untuk saudara-saudara Muslim, atau bahwasannya kita harus tetap istiqomah aja dalam menjalankan mempelajari agama Islam ini. Saya walaupun banyak tantangan, ujian ketika bahkan saya sudah di blacklist sama anak saya, dibuang sama anak saya. Karena anak saya mau mengakui saya sebagai bapaknya, ayahnya, papanya. Kalau saya kembali lagi ke Kristen. Ya, saya pilihannya adalah karena awalnya saya masuk, saya hijrah ya, bukan hijrah ya, kembali ke jalan Allah. Itu karena cinta sama Allah. Ya, saya lebih mencintai Allah daripada anak saya. Jadi nggak apa-apa hilang anak. Jadi anak-anak saya semua udah blacklist saya, udah di blokir. Oh gitu ya. Blokir. Tapi itu anak-anak yang dari istri yang dulu atau? Dulu. Yang istri yang dulu ya. Iya, berapa dulu. anak dulu? 3. 3 ya. 3. Yang sekarang? Yang sekarang cuma 1. Cuma 1. Yang sekarang nggak ngeblokir dong? Enggak. Oh, enggak dong. Enggak blokir. Jadi yang alhamdulillah. Gitu. Yang jadi, sekarang? Ujiannya ya itu. Jadi pengorbanan kepada Allah itu harus totalitas. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk mencintai Allah, ya total. Gitu. Jadi jangan ragu, jangan saudara-saudara jangan ragu, karena keselamatan itu kan Allah yang beri. Seperti itu. Kalau keluarga atau itu nggak bisa memberikan keselamatan. Itu saja. Jadi semangat aja, belajar, tetap istiqomah. Masya Allah. Iya. Emang lain yang kalau udah biasa ceramah emang beda ya. Iya.
Tetap istiqomah. Siap. Terima kasih banyak nih. Ceritanya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya, Bang Yos ya. Mudah-mudahan yang nonton juga semuanya iman dan akhirnya tambah kuat nih. Imannya harus kuat. Iya, dengar cerita Bang Yos nih ya. Mudah-mudahan gimana? Kalau ujian tantangan-tantangan itu udah biasa. Udah biasa. Semua pasti ada ujian ya. Ada ujiannya. Mau yang mualaf, mau yang bukan mualaf, semuanya ada semua ujian. ada ujiannya. Iya. Itu aja. Tinggal bagaimana kita tetap jaga iman itu ya Bang ya. Itu jaga iman. Siap. Terima kasih banyak ceritanya Bang Yos. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua ya. Kita juga mendoakan supaya Bang Yos juga dan keluarga sehat-sehat, Amin. istiqomah dan insya Allah husnul khotimah ya Bang ya. Amin. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Bisa konfirmasi ke Melisa nomor handphone 0896 30 300 300 ya. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Yos, kita pamit ya. Buat para penonton terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.